Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai apa? Mengenai pesan batin dia kepada kamu, ya. Sempet 1 detik apa 2 detik tadi aku ngeblank gitu. Pesan batin dia terhadap dirimu. Sebelum kita masuk ke pesan batin ini, kita akan sama-sama cek energi. Ya, kita akan sama-sama cek energinya. Kita akan sama-sama cek energinya. Kita akan lihat di sini pesan batin apa dari dia, dan kita akan cek energinya dulu. Oke. Untuk energi, aku melihatnya sih sebenarnya gini ya, dia ingin merawat hubungan ini, ya. Dia ingin sekali hubungan ini tetap stabil dan terawat secara positif, ya. Tetapi memang pergerakan dia itu dibatasi atau terbatasi, teman-teman, karena ada sesuatu hal yang membuat ini kayak ngestak gitu loh. Ya, kita lihat stucknya itu apa? Stucknya itu mungkin pertemuan, ya kan? Mungkin komunikasi yang sering atau komunikasi langsung hadap-hadapan itu kalian nggak ketemu setiap hari yang pasti. Dan di sini aku ngelihatnya ada satu fase, entah kamu atau dia di sini yang susah untuk keluar. Saya nggak tahu, kayak di rumah aja gitu, ya. Karena mungkin gini teman-teman. Ada kondisi di sini kendala dari gini. Kalau misalnya aku ketemu sama kamu, kira-kira apa ya yang aku akan beliin buat kamu? Nggak mungkin kan kamu ketemu cuman diem-dieman aja. Apalagi sekarang banyak kan kayak berada di TikTok atau di sosial media. Kalau seandainya memang kencan, ya minimal kalau nggak bayar masing-masing, ya kan, pasangannya yang bayarin, kayak gitu. Misalnya kamu cewek, kamu pasti akan nggak banget sih kok kok aku disuruh bayar sih, kayak gitu-gitu, ya. Jadi ada sedikit mungkin dia juga ngerasa di sini bahwa apa yang memang dia lakukan itu takutnya nanti kalau misalnya ketemu cuman hirup angin aja kan nggak lucu. Makanya dia tuh kayak nahan diri, belum ada sesuatu yang pengen dibagikan sama kamu, sesuatu yang di-share sama kamu, kayak gitu teman-teman. Jadi gimana ya kalau aku lihat di sini, agak sulit ya buat dia tuh untuk bisa mewujudkan impiannya untuk ketemu sama kamu. Oke. Sekarang kita lihat apa yang misalnya dia mau. 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 Misalnya dia mau. Dia ingin menjadi pahlawan buat kamu, dalam arti kalau seandainya kenapa-kenapa sama kamu, ya, dia adalah orang yang pertama yang tahu, yang bakal bisa menenangkan kamu. Yang kedua, ada kartu Queen of Swords. Dia bisa bertindak atas kamu, dalam arti gini, kalau misalnya memang ada sesuatu yang ingin diputuskan atau ingin kamu meminta saran sama dia yang akan selalu jadi garda terdepan buat kamu. Yang dia inginkan adalah kebersamaan, ya. Kebersamaan, sama-sama kayak kita starting dari nol sama-sama. Kita lihat kita lihat pandangan ke depan sama-sama, ke depannya future-nya kita gimana. Ingin membuild up sebuah future sama kamu yang bagus. Dan di sini ya ingin berada di samping kamu karena energinya adalah kesabaran. Berarti dia pengen mengimbangi kamu, pengen ada kesabaran sama kamu. Ya. Terus di sini pengen
Ya, aku doain ya, pengen menikah sama kamu, pengen ada keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah ya. Kalau dalam agama Islam seperti itu. Kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Apa ya? Segala macam yang kalian lakukan bersama itu akan dia jaga. Ininya gitu, ingin menjaga satu harmonisasi koneksi kamu sama dia. Itu yang dia inginkan. Kenapa teman-teman? Pertama, dia memang secara batiniah ya, secara batiniah dia niatnya aja udah bagus. Ada kartu Knight of Cups. Dalam cinta ini bagus banget. Memang dia yang datang ke kamu, dia cinta sama kamu. Sekarang kita lihat ya. Mungkin ini bisa menjadi ciri-ciri orang yang kau pikirkan. Mungkin kita lihat sama-sama. Orangnya mungkin pendiam atau misterius. Kamu nggak bisa tebak orang ini kayak apa. Ya, karena kita bicara mengenai energi The Moon itu adalah energi Pisces. Orangnya diam, menghanyutkan, juga spiritual. Kemudian kartu Five of Swords. Di sini saya melihat ada energi Leo. Dia tuh termasuk orang yang pintar, termasuk orang yang teliti, cerdas, cekatan, cerewet juga sih. Kadang-kadang dia bisa cerewet kalau emosi, ya. Atau kalau dia mau berdebat, dia lebih pintar ngomong. Ketiga, di sini ada kartu Six of Cups, ya. Dia orangnya ada energi Scorpio. Dia adalah orang yang energinya tuh welas asih, take and give. Jadi kalau misal kamu pernah baik sama dia, dia akan baik sama kamu. Gitu loh. Jadi apa yang dia bisa berikan asal buat kamu bahagia, dia akan memberikan comforting. Misalnya kayak jalan berdua, kalian dibayarin makan, ya kan, dijemput, diservis habis-habisan lah, dibeliin barang yang kamu mau walaupun nggak mahal misalnya, ya kan. Kamu mau treatment apa mungkin dibeliin sama dia. Di sini ada energi Capricorn, sifatnya itu mengikat teman-teman. Jadi kalau seandainya kamu mau sama dia, ya ini kombinasi mematikan sih, Scorpio Capricorn itu. Ya, apalagi dia Sun Moon risingnya Capricorn. Wah, ini dia tipe-tipe adalah orang yang mengikat. Jealousnya juga besar. Terus yang aku lihat di sini lebih apa ya? Lebih kayak energi yang kamu nggak boleh kemana-mana, kamu nggak boleh pergi, kayak gitu. Ada kartu The Fool. Kartu The Fool ini menunjukkan apa yo? Menunjukkan energi di mana dia itu sangat menghargai kebebasan. Dalam arti, walaupun dia posesif, tetapi kalau segala sesuatu yang berbentuknya kreatif atau sesuatu yang untuk kemajuan, dia nggak akan menghalangi kamu. Dia tidak akan menghalangi cita-cita kamu. Begitu. Posesif dari segi perasaan aja, kamu nggak boleh yang lain gitu ya. Terus di sini ada kartu King of Swords. Nah, kartu King of Swords di sini tuh lebih kayak menunjukkan gini, teman-teman. Energi dari orang ini adalah dia pengen selalu jadi yang terdepan buat kamu. Dia selalu ingin bijak untuk kamu. Ya. Di sini nih aku melihat ya, energinya adalah umurnya mungkin dia lebih tua atau pemikirannya lebih tua daripada kamu. At least dia punya pengalaman itu besar. Pengalamannya besar di sini, ya. Dia mungkin pernah menjabat dalam satu posisi tertentu, ya. Yang pasti dia pernah punya anak buah, punya bawahan gitu. Terus di sini yang aku lihat orangnya itu gini, ini nih ya, orangnya itu misterius tapi juga spiritual. Jadi kamu tuh kayak nggak bisa nebak dia tuh maunya kayak gimana, keinginannya apa, ya. Mungkin aja sih kata-kata kamu tuh bisa jadi satu trigger sensitif atau satu trigger yang memang membahagiakan dia. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Cuman yang aku bisa bilang di sini adalah energi dari orang ini itu adalah spiritual, posesif, dan dia mau jadi apa ya, yang pegang kontrol atau kendali. Dalam arti dia ini kayak terbiasa kayak apa ya, kayak kamu misalnya kayak menanyakan sesuatu gitu ya, dia tuh udah terbiasa dengan itu, kayak gitu loh teman-teman. Jadi kayak karena dia berdasarkan pengalamannya sudah banyak,
Kamu nanya apa ke dia juga nggak apa-apa. Aku lihat sih orang ini juga cukup pintar atau berilmu ya. Jadi kalau misalnya kamu bisa mengimbangi kepintaran dia, kamu sering-sering membaca, ya mungkin membahas satu topik tertentu, mungkin yang lagi hits apa, mungkin kamu tahu dia sukanya apa, kamu taunya apa, ya itu bisa jadi penyambung omongan kalian supaya nggak boring. Karena biasanya sih ada cowok-cowok dengan kriteria tertentu tuh dia suka sama cewek yang supel dan pintar, pengetahuannya luas gitu loh. Jadi tuh banyak akal, dia suka sama cewek yang seperti itu. Di sini saya melihat ya, dia ini suka sekali jaim, dalam arti kamu dan dia tuh suka jaim ya. Aku baca energi berdua nih. Kamu dan dia ini suka jaim. Kenapa? Kadang-kadang kamu tuh mungkin ya sama dia tuh sama-sama saling cari perhatian. Mungkin ada satu kejadian yang tidak sebenarnya tapi kamu gaungkan, atau dia gaungkan ke kamu supaya apa? Mengambil simpati. Kadang-kadang apa yang diomongkan itu beda juga sama hati. Kalian berdua di sini punya passion atau gairah yang saya lihatnya tuh kuat sekali, ya. Terus di sini aku melihatnya ada sebuah chemistry. Oke. Kalau kita lihat chemistry ya teman-teman, berarti kamu sama dia ini ada satu kecocokan. Ya, ada satu kecocokan. Keep an open mind. Jadi nah ini aku bilang ya, kamu sama dia, soulmate kamu itu dan dia sama-sama sama-sama saling paham gitu loh. Maksudnya gesture, bahasa tubuh atau keinginan tuh dia tuh udah instingnya udah tahu. Walaupun mungkin kamu bukan tipe dia bukan tipe kamu. Mungkin dia jauh dari tipe kamu, tapi dia comforting kamu, memberikan kamu kenyamanan karena memang ada chemistry yang kuat antara kamu sama orang ini ya. Dan di sini saya melihatnya dia bisa jadi teman yang bisa kau ajak sharing. Seperti itu. Dia juga ke kamu juga suka curhat, mungkin bisa jadi teman curhat, kamu sama dia juga jadi teman curhat. Sekarang kita akan lihat apa yang pesan batin yang dia sembunyikan ya, yang mungkin kamu harus tahu. Pesan batin dari seseorang. Pesan batin dari seseorang. Dia nggak bisa stop begitu saja memikirkan kamu. Kalau kita lihat ya, seseorang tidak bisa berhenti terhadap seseorang itu pasti ada sesuatu yang mungkin yang mungkin kayak ngena gitu. Ada satu memori itu yang baik, mungkin kamu dikenang karena kebaikannya, perhatiannya, sayangnya sama dia, tapi dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Kalau orang nggak bisa berhenti memikirkan itu biasanya apa? Ketika dia tutup mata ya, itu berputar-putar tuh wajah kamu di kepalanya dia, atau di matanya dia tuh kayak muter-muter 24 jam. Sama kayak orang ini loh, kayak maaf ya, tiba-tiba tuh kayak kena magic gitu. Itu yang dirasain sama dia juga. Karena memang kalian tuh punya chemistry yang saling tarik-menarik, sangat kuat. Jadinya ya, kalau kamu merasakan dia gimana, dia juga merasakan kamu tuh gimana. Kayak gitu loh teman-teman. Itu nggak bisa dijelaskan secara ilmiah ya, karena kita bicara mengenai spiritual ya, sesuatu yang tidak kasat mata. Tapi percayalah, energi itu ada. Kalau seandainya kamu berprasangka baik dengan dia, dia akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu curigaan terus, dia akan melakukan sesuatu yang kamu curigakan itu. Kamu selingkuh ya, nggak taunya tadinya enggak, tiba-tiba jadi selingkuh beneran karena dituduhnya enggak. Jadi hati-hati dalam berprasangka juga ya, sama kalau kita punya insting atau apapun, kita memikirkan orang harus yang positif. Dia tidak ready untuk kemana-mana. Jadi jujur aja kalau bisa bilang, dia tidak ada niatan untuk melihat orang lain atau lihat sekeliling. Misalnya Kak, sama aku juga belum jadian. Iya, berarti dia belum jadian sama yang lain juga. Dia belum siap untuk membangun sebuah komitmen. Bukan berarti nggak mau sama kamu. Mungkin dia menyadari bahwa ya mungkin aku masih ada masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apapun. Kamu tuh lebih dekat sama aku ketimbang yang lainnya.
Ini kamu jangan interpretasikan, oh dengan orang lain ya, dengan lawan jenis yang lainnya, enggak. Kamu itu mungkin lebih dekat dari saudara-saudaranya, dari keluarganya, dari teman-temannya. Ya temannya pasti ada yang lawan jenis ya, nggak masalah. Tapi maksudnya kalau dibilang ada yang memberikan perhatian spesial buat dia, nggak ada, belum ada. Ya, sampai dengan detik ini belum ada. Sangat berat loh untuk membuat kamu pergi atau mengikhlaskan kamu untuk pergi dari dia, itu berat banget. Nggak bisa, dia bilang, I can't, aku nggak bisa. Berat loh untuk melepaskan kamu, gitu. Kalau misalnya di sini ada yang energinya mungkin sudah lepas, sebetulnya dia nggak menginginkan adanya perpisahan itu. Tetapi ya kita harus lihat base perpisahannya karena dia red flag atau enggak, ya kan? Dia sangat banyak belajar ketika bersama dengan kamu, ketika hubungan kamu mungkin kandas atau sekarang lagi ada masalah. Saya ngelihatnya dia selalu menarik satu pelajaran yang baik. Jadi misalnya nih, oh ya aku mungkin orang yang terlalu egois nih buat si A gitu. Jadi aku sekarang mungkin akan mencoba jadi orang yang lebih tenang, lebih positif, lebih apa. Adalah sebuah pelajaran yang mungkin bisa diambil dan dipetik. Kenapa? Karena kan setiap kita berhubungan dengan seseorang itu otomatis kita pasti ada selisih pahamnya kan, ada bentrok-bentroknya gitu. Jadi kalau misalnya ada bentroknya di sini, aku sih kayak melihat energi dari orang ini tuh kayak apa ya, setiap ada permasalahan atau apa, dia belajar dari situ. Oh mungkin si A nggak sukanya aku begini, mungkin aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu. Yang paling dia takutkan adalah dia tuh membayangkan kalau kamu tuh lebih bahagia tanpa dia. Ini kadang-kadang yang overthinkingnya dia ya. Kalau aku bilang kenapa jadi overthinking, sama sih kayak kita juga memikirkan, dia lebih bahagia gak sih sama pasangannya, sama yang dia punya sekarang, atau dia bahagia gak sekarang, ya kayak gitu. Itu yang selalu jadi OVT-nya dia ya, overthinkingnya dia. Nih, jika memang ada kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja dia buat, dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu saat nanti. Hanya bersama kamu tuh adalah orang yang tidak red flag atau beracun. Tapi aku nggak tahu ya kalau kamu ke dia di sini dia red flag atau enggak. Seperti itu. Dia berharap, dan ini mungkin jadi PR-nya dia ya, bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi. Dia tidak akan bereaksi ketika seseorang itu ngomongin kamu atau bereaksi tentang kamu. Dia tidak akan memberikan reaksi-reaksi yang negatif kepada kamu. Dia tetap berpikiran dengan keteguhan hatinya. Saya bersembunyi di balik material things. Ini bisa jadi dua makna. Ya, apakah selama ini memang dia kalau punya hubungan itu selalu menggunakan uang sebagai power, atau dia suka pasangan yang punya duit, atau memang dia suka duit jadi dia deketin seseorang, bisa jadi. Tapi kalau aku lihat dari bacaanku ya, ini nggak seperti itu, karena kita tetap berprogres pada bacaan yang di awal ini ya. Dia mungkin takut atau men-share sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan harapan kamu. Kendala dia mungkin sekarang jadi dingin sama kamu, atau dia susah ditemuin, atau gimana. Ini adalah perkara materi. Banyak hal yang memang mengingatkan aku kepada dirimu. Wow, teman-teman, di sini kamu bisa lihat nggak sih energi dari seseorang ini?
Aku tuh bisa kayak ngelihat apa ya, satu fase di mana ada seseorang yang mungkin secara batiniah dia tuh sayang sama kamu, tetapi dia belum bisa kayak memberikan yang terbaik buat kamu. Mungkin ada kendala materi. Mungkin dia sekarang dalam fase depresi juga ya, dikarenakan sesuatu yang stagnansi. Kayak gitu. Aku ngelihatnya memang kalian kayak ada kendala-kendala dalam pertemuan ya di sini. Tuh. Ya. Jadi kalau mau ketemu aja kayak susah, harus berencana dulu, kadang-kadang nggak jadi. Ya dikarenakan ini materi, sekali lagi. Ya, kalau kita bicara mengenai materi, teman-teman, aku kayak melihat ada sesuatu yang mungkin ini bisa menjadi penghambat besar, gitu. Ya, untuk kamu dan dia. Memang menurut aku sih materi itu juga penting dalam satu kondisi hubungan ya, karena memang cerita tuh hidup dari situ. Misalnya kamu jalan ya, misalnya kamu lagi kemana sama dia, itu kan butuh materi. Ada kisah aku cerita, kamu mau staycation, kamu mau liburan, kamu mau ke satu tempat, mungkin ke puncak lah paling deket ya sama dia, itu kan butuh materi juga. Bensin ya kan, makan, dari makan kita bercerita, terus kita foto-foto, selfie ya kan, ada tempat yang indah, itu kan dibayar dengan materi. Nggak mungkin kamu cuma di halaman rumah kamu foto-foto, yang ngapain gitu kan. Nah sekarang kita sudah tahu nih pesan batinnya dia kepada kamu, apa yang harus kamu lakukan nih ya. Coba deh selalu berpikir positif gitu loh. Maksudnya gini, bukan aku nyuruh kamu tarik ulur ya teman-teman, tapi kalau misalnya memang ada emosi yang menggerogoti, kamu kesel nih dengan dia karena keadaan dan lain-lain, cobalah untuk mungkin kayak gini nih, agak ngejauh dulu terus deket lagi. Cobalah dibuat kayak tarik ulur aja gitu. Kamu juga bisa fokuskan dengan kegiatan kamu dulu tanpa harus melepaskan yang satunya. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi seimbangin aja. Misalnya kamu lagi emosi nih, kamu lagi kesel gitu, kamu udah mengungkapkan apa ini, udah rilis dulu, break dulu. Break itu dalam arti kamu fokus dengan hidupmu dulu aja. Nanti kalau misalnya memang ada kemajuan, datang lagi, baik lagi, distabilin semua energinya. Oke? Dan di sini aku akan bacakan. Saya nggak tahu ya, tapi saya kesel banget itu ada yang ngebangun. Setiap ada ngebangun sesuatu itu kayak gimana ya rasanya? Masuk gitu loh suaranya, dan nggak kelar-kelar itu ngebangunnya. Aduh. Jadi kayak gini loh modelnya itu, kayak ngebangun tapi nggak sekalian gitu. Ntar nunggu lagi, bangun lagi dikit-dikit, itu kan kayak ganggu ya. Udah lebih dari 2 tahun loh teman-teman kata orang di sini. Gitu. Ya. Ini adalah nama-nama yang mungkin bisa masuk dalam cerita yang ku sampaikan atau prediksi yang kusampaikan hari ini. Percaya nggak percaya terserah sama kamu, dan aku harap jangan menonton sesuatu di luar YouTube ya, karena kalau yang di luar YouTube itu berarti bukan aku. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you and I see you. I love you. Selamat malam. Bye bye.